mereka membuangku seperti sampah, menyebutku anak perempuan tak berguna yang hanya menghabiskan harta. 10 tahun aku diam, membangun kerajaanku sendiri tanpa nama besar ayah. Saat ayah jatuh sakit dan saudara-saudariku mulai mencabik-cabik perusahaannya seperti burung nazar, aku datang kembali. Bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan siapa pemilik tahta yang sebenarnya. Inilah kisah perlawanan dalam diam yang berakhir dengan kemenangan mutlak. Ingatan itu masih segar. 10 tahun yang lalu, di depan gerbang megah rumah keluarga Mahendra, aku berdiri di bawah hujan deras, hanya membawa satu koper kecil, sementara Reno dan Siska menertawakanku dari teras yang hangat. Ayah hanya diam, memalingkan wajah, seolah aku adalah aib yang harus segera dihapus dari sejarah keluarga. Mereka tidak tahu bahwa api yang mereka nyalakan hari itu akan membakar kesombongan mereka di masa depan. Keluarga Mahendra selalu mementingkan darah pebisnis, dan menurut mereka, aku tidak memilikinya. Reno adalah anak emas yang dipersiapkan memimpin, sementara Siska adalah putri manja yang selalu mendapatkan apa yang dia mau. Aku hanyalah bayangan, sosok yang keberadaannya tidak pernah dihitung dalam pembagian warisan ataupun kasih sayang. Namun, pengucilan itu justru menjadi sekolah terbaik bagiku untuk belajar bertahan hidup di dunia yang kejam. Di luar negeri, aku memulai semuanya dari nol. Bekerja di kafe hingga larut malam, sambil menempuh pendidikan bisnis dengan beasiswa. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, aku mempelajari laporan tahunan perusahaan ayah secara sembunyi-sembunyi. Aku melihat celah, aku melihat kelemahan, dan aku melihat bagaimana Reno mulai menghancurkan fondasi yang dibangun ayah dengan susah payah. Aku bersumpah akan kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penentu takdir. Tahun demi tahun berlalu, aku berhasil mendirikan Nusantara Venture, sebuah perusahaan modal Ventura yang bergerak dalam bayang-bayang. Namaku tidak pernah muncul di media, namun pengaruhku merambah ke berbagai sektor industri. Aku mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan satu tujuan, bersiap untuk hari di mana keluarga Mahendra akan jatuh. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan ketika sebuah berita mengejutkan sampai ke telingaku. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Pak Mahendra terkena stroke hebat dan kini terbaring koma di rumah sakit. Begitu ayah tak berdaya, topeng kesetiaan Reno dan Siska langsung terlepas. Bukannya bersatu menjaga warisan ayah, mereka justru mulai saling sikut untuk memperebutkan kendali. Perusahaan Mahendra Group yang perkasa kini mulai goyah, dipimpin oleh tangan-tangan yang lebih peduli pada gaya hidup mewah daripada kesejahteraan ribuan karyawan. Rino, dengan segala kesombongannya, mulai mengambil keputusan-keputusan bodoh yang merugikan perusahaan. Dia menginvestasikan dana darurat ke proyek-proyek fiktif hanya untuk mendapatkan komisi pribadi. Dia merasa sebagai raja baru yang tidak tersentuh, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya sedang aku awasi dari jauh. Sementara itu, Siska sibuk menjual aset-aset berharga perusahaan demi menutupi utang-utang belanjanya yang membengkak di luar negeri. Aku melihat Mahendra Group mulai berdarah. Saham mereka anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Di saat para investor mulai panik dan melarikan diri, Nusantara Venture mulai bergerak. Melalui puluhan perusahaan cangkang, aku mulai membeli setiap lembar saham yang dilepas oleh Reno dan Siska. Mereka sangat bodoh. Mereka menjual masa depan mereka demi kepuasan sesaat, tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang menampung aset-aset tersebut. Suatu malam, aku mengunjungi ayah di rumah sakit secara rahasia. Melihatnya terbaring lemah membuat hatiku perih, meskipun dia pernah membuangku. Aku membisikkan janji di telinganya, bahwa aku tidak akan membiarkan kerja kerasnya hancur di tangan saudara-saudaraku yang serakah. Aku bukan lagi Alia yang lemah yang bisa mereka usir. Malam itu, aku membulatkan tekad untuk muncul ke permukaan dan mengakhiri semua sandiwara ini. Krisis di Mahendra Group mencapai puncaknya. Para kreditor mulai menagih janji, dan Dewan Direksi menuntut pertanggungjawaban. Reno dan Siska yang panik mengadakan rapat pemegang saham darurat.
Rencana mereka adalah melengsarkan ayah secara resmi dari posisi komisaris utama dan menjual sisa perusahaan kepada investor asing. Mereka tidak sadar bahwa investor asing yang mereka hubungi sebenarnya adalah perpanjangan tanganku. Hari yang dinantikan tiba. Ruang rapat Mahendra Group dipenuhi oleh aura ketegangan. Reno duduk di kursi pimpinan dengan wajah penuh kepalsuan. Berusaha meyakinkan para pemegang saham bahwa menjual perusahaan adalah satu-satunya jalan keluar. Siska berdiri di sampingnya. Sudah membayangkan berapa banyak uang yang akan dia terima dari penjualan ini. Mereka merasa telah menang. Merasa bahwa dunia sudah berada di bawah genggaman mereka. Tiba-tiba pintu besar ruang rapat terbuka dengan keras. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer, memecah kesunyian dan menghentikan presentasi Reno. Semua mata tertuju ke arah pintu. Aku melangkah masuk dengan tenang, mengenakan blazer navy blue yang melambangkan otoritas. Wajah Reno berubah pucat, sementara Siska membelalakan mata tidak percaya. Mereka melihat hantu dari masa lalu, yang kini tampil lebih kuat dari sebelumnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Alia?" bentak Reno. Suaranya gemetar menahan amarah. Siska ikut menimpali dengan ejekan, menyebutku pengemis yang datang di saat perusahaan sedang jatuh. Mereka tertawa, mencoba menutupi kegugupan mereka di hadapan para pemegang saham. Aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan strategi yang sudah aku siapkan selama 10 tahun pengasinganku. Aku berjalan perlahan menuju meja rapat dan meletakkan sebuah map hitam tebal di atasnya. Di dalamnya bukan hanya sekedar dokumen, tapi bukti-bukti kejahatan yang mereka lakukan selama ayah sakit. Aku memutar rekaman suara dan menampilkan data transaksi gelap yang dilakukan Reno untuk memperkaya diri sendiri. Ruang rapat yang tadinya bising tiba-tiba menjadi sangat hening. Hanya suara bukti-bukti tersebut yang memenuhi udara. Reno mencoba membela diri, namun kata-katanya terhenti saat aku menunjukkan bukti bahwa dialah yang menyebabkan Mahendra Group hampir bangkrut. Siska mencoba merebut dokumen itu, tapi aku dengan sigap menahannya. Aku mengungkapkan bahwa selama ini mereka tidak pernah mengelola perusahaan, mereka hanya merampoknya. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik, kemarahan mulai meluap kepada dua saudara yang tidak tahu diri itu. "Cukup sandiwaranya, Alia," teriak Reno. "Kamu tidak punya hak di sini. Kamu sudah diusir, kamu tidak punya selembar saham pun." Aku menatapnya tajam, tepat di matanya. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari map itu. Dokumen yang akan mengubah segalanya. Dokumen yang menyatakan bahwa Nusantara Venture, perusahaan yang mereka anggap sebagai penyelamat dari luar, sebenarnya adalah milikku sepenuhnya. Aku membacakan fakta yang menghancurkan mereka. Per hari ini, Nusantara Venture telah mengakuisisi 51% saham Mahendra Group. Dengan kata lain, akulah pemilik mayoritas perusahaan ini. Dan sebagai pemilik sah, hal pertama yang akan aku lakukan adalah memecat kalian berdua secara tidak hormat dari semua posisi di perusahaan ini. Efektif segera. Siska jatuh terduduk. Air mata buayanya mulai mengalir. Dia memohon ampun, mengingatkan tentang hubungan persaudaraan. Namun aku hanya menatapnya dingin. Di mana mereka saat aku kedinginan di tengah hujan? Di mana mereka saat ayah berjuang antara hidup dan mati? Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Dan kini saatnya mereka merasakan akibat dari keserakahan yang mereka tanam sendiri. Reno mencoba mengamuk dan memanggil keamanan. Namun para petugas keamanan justru berdiri di belakangku. Mereka sudah aku bayar untuk setia kepada pemilik sah yang baru. Aku memerintahkan mereka untuk mengawal Reno dan Siska keluar dari gedung, tanpa membawa satu barang pun milik perusahaan. Mereka diseret keluar di depan mata para karyawan yang selama ini mereka tindas. Sebuah keadilan yang puitis. Setelah mereka pergi, suasana di ruang rapat berubah total. Aku duduk di kursi komisaris utama, bukan dengan kesombongan, tapi dengan beban tanggung jawab yang besar. Aku memaparkan rencana restrukturisasi untuk menyelamatkan Mahendra Group. Aku berjanji akan mengembalikan kejayaan perusahaan ini demi ayah, dan demi kesejahteraan semua orang yang bergantung padanya. Keyakinan mulai kembali ke wajah-wajah para pemegang saham. Minggu-minggu berikutnya adalah kerja keras. Aku memecat orang-orang kepercayaan Reno yang korup
dan mempromosikan karyawan berbakat yang selama ini terabaikan. Aku bekerja hampir 20 jam sehari, memastikan setiap celah kebocoran dana ditutup. Perlahan tapi pasti, kepercayaan pasar kembali pulih. Harga saham Mahindra Group mulai merangkak naik, membuktikan bahwa tangan yang dulu dianggap tidak berguna justru adalah penyelamat yang paling kompeten. Di sisi lain, Reno dan Siska harus menghadapi kenyataan pahit. Semua rekening bank mereka dibekukan karena terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Mereka yang terbiasa hidup mewah kini harus tinggal di apartemen kecil dan dikejar-kejar oleh penagih utang pribadi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi mobil mewah. Mereka akhirnya merasakan apa artinya tidak memiliki apa-apa, persis seperti yang mereka lakukan padaku dulu. Kondisi ayah mulai menunjukkan keajaiban. Dokter mengatakan bahwa ada respon positif sejak aku mulai sering berkunjung dan membisikkan bahwa perusahaan sudah aman. Suatu sore, ayah akhirnya membuka mata. Hal pertama yang dia lihat adalah aku, putri yang pernah dia buang, sedang duduk di sampingnya sambil memeriksa laporan keuangan perusahaan. Air mata mengalir di sudut matanya. Air mata penyesalan dan syukur. Ayah tidak bisa banyak bicara, tapi genggaman tangannya yang erat mengatakan segalanya. Dia menyadari bahwa dialah yang salah menilai selama ini. Kekuatan seorang pemimpin bukan terletak pada ambisi yang meledak-ledak, melainkan pada ketenangan, kecerdasan, dan kesetiaan. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Bagiku, menyelamatkan apa yang dia bangun adalah bentuk bakti tertinggiku sebagai seorang anak. Mahindra Group kini kembali menjadi raksasa industri, namun dengan budaya yang baru. Aku menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras sebagai fondasi utama. Aku membuktikan bahwa seorang wanita bisa memimpin dengan tangan besi, namun tetap memiliki hati yang lembut. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak orang, tentang bagaimana sebuah pengasingan bisa berubah menjadi persiapan untuk kemenangan yang gemilang. Reno dan Siska akhirnya datang ke kantor, bukan untuk meminta jabatan, tapi untuk meminta bantuan makanan. Aku tidak mengusir mereka, tapi aku juga tidak memberi mereka kemewahan. Aku memberikan mereka posisi sebagai staf biasa di gudang. Aku ingin mereka belajar dari bawah, belajar menghargai setiap rupiah dan tetes keringat. Jika mereka ingin kembali ke atas, mereka harus membuktikannya dengan kerja nyata, bukan dengan nama keluarga. Kini, saat aku berdiri kembali di balkon gedung pencakar langit itu, perasaanku jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau dendam. Yang ada hanyalah kedamaian karena telah melakukan hal yang benar. Aku adalah ratu yang pernah terbuang, yang kini menguasai kerajaan bisnis bukan karena hak waris, melainkan karena perjuangan dan kecerdasan yang terasah dalam diam. Ingatlah teman-teman, jangan pernah meremehkan seseorang yang terlihat diam atau lemah. Terkadang mereka sedang mengumpulkan kekuatan untuk melakukan lompatan yang paling tinggi. Keberhasilan terbaik adalah saat kita mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain, namun cukup kuat untuk melawan saat dizalimi. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara kita menyusun strategi menuju skakmat. Nah, menurut kalian, apakah tindakan Alia membiarkan saudara-saudaranya jatuh miskin dan bekerja di gudang itu terlalu kejam? Atau justru itu pelajaran yang pantas buat mereka yang serakah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar perspektif kalian tentang keadilan dalam keluarga ini. Mari kita berdiskusi dengan sehat di bawah. Jangan lupa klik like jika kamu menyukai kisah perjuangan Alia ini. Dan subscribe channel Lagi Kanda agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif tentang keberanian dan keadilan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dari Kanda. Mari terus berkarya dan tetap